Halo adik-adik semua dan teman-teman semua, jumpa lagi di bimbingan belajar Smiley dan homeschooling. Nah, kali ini masih membahas soal dimensi 3 pada kubus ya. Nah, kemarin kita sudah mencoba mencari jarak titik ke garis, yaitu garis diagonal. Sekarang kita coba lagi mencari jarak titik ke garis diagonal yang lainnya. Langsung saja kita bahas yang A ya. Pada kubus ABCDEFGH, kubus ini panjang rusuknya 10 cm. Sini belum ada, kita tambahkan 10 cm ya. Disuruh menentukan jarak A ke garis CF. Nah, CF-nya biar lebih jelas kita gambar dulu garis CF-nya pakai spidol merah. Oke, nah ini garis CF-nya. Dan kita disuruh menentukan garis CF. Ini titik A-nya. Nah, kita tarik garis ke CF, pastikan tegak lurus. Oke, pastikan ini tegak lurus ya. Karena prinsipnya mencari jarak titik ke garis pada suatu bidang ruang, bangun ruang maksudnya adalah dengan memanfaatkan Pitagoras pada segitiga. Nah, sekarang kita melihat garis-garis ini, kira-kira apa yang bisa kita buat segitiga? Nah, mudah aja, kita tarik saja garis dari A ke C, dari A ke F. Oke. Nah, biar lebih mudahnya, kita gambar ulang saja. Kita gambar ulang ACF ya, segitiga ACF-nya. Nah, seperti ini. Kita keluarkan dari kubusnya biar lebih sederhana nanti. Ini ACF. Nah, untuk mencari jarak dari A ke CF, kan ini garisnya tadi ya, seperti pada kubusnya. Katakanlah ini titik potongan namanya titik O. Berarti jarak A ke CF sama dengan AO. Oke. Nah, sekarang kita cari masing-masing ruas garisnya, panjangnya berapa. AC itu adalah diagonal sisi. Oke. Diagonal sisi dengan panjang yaitu 10 akar 2. Kenapa bisa 10 akar 2? Ingat rumus diagonal sisi. Diagonal sisi kubus adalah sisi kali akar 2. Sedangkan diagonal ruang panjangnya adalah sisi kali akar 3. Oke, sekarang AF. AF itu apa? AF itu adalah diagonal sisi juga, berarti panjangnya adalah 10 akar 2. Bagaimana dengan CF? CF juga diagonal sisi ya, jadi panjangnya 10 akar 2. Nah, ternyata segitiga ACF adalah segitiga sama sisi. Berarti kalau kita tarik dari titik A ke CF dan ini tegak lurus, otomatis garis AO akan membagi ruas CF sama panjang. Berarti CO adalah 5 akar 2 dan OF juga 5 akar 2. Oke, mudah-mudahan jelas ya sampai sini ya. Lalu bagaimana cara mencari AO-nya? Manfaatkan teorema Pitagoras. Berarti mencari panjang AO adalah akar. Lihat siku-siku di sini, berarti panjang sisi miringnya adalah AC. 10 akar 2 kuadrat dikurangi OC-nya 5 akar 2 kuadrat. Berarti AO-nya sama dengan 10 dikuadratkan 100, akar 2 dikuadratkan 2. Jadi 100 kali 2, 200. Dikurangi 5 dikuadratkan 25, akar 2 dikuadratkan 2. 25 kali 2, 50. Sama dengan akar 150. Akar 150 kalau disederhanakan adalah 150 itu 25 dikali 6. Berarti akar 25 adalah 5 akar 6. Ini panjang AO-nya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Nah, sekarang kita ke nomor B. Tentukan jarak dari A ke DG. Ya, sekarang kita gambar dulu garis DG. DG ini adalah diagonal sisi yang belakang ya. Nah, ini DG. Sebenarnya untuk yang B ini kita tidak perlu ada penghitungan. Ini kita cukup pakai nalar saja bahwa bidang apa di mana terdapat garis DG, yaitu bidang DCGH itu tegak lurus dengan bidang ABCD. Nah, karena tegak lurus otomatis semua garis yang ada di bidang
DCGH juga tegak lurus dengan semua garis di bidang ABCD. Nah, berarti otomatis jarak dari titik A ke DG karena sudah tegak lurus, berarti jawabannya adalah 10 cm. Nah, gampangnya gini deh. Ini kan A ya. Oke, sekarang diagonal DG kita panjangkan seperti ini. Nah, kalau kita tarik ke sini karena tegak lurus, berarti jaraknya adalah ini, AD gitu. AD adalah rusuknya sama dengan 10 cm. Oke, selamat belajar semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.